Pengusaha-pengusaha yang kecewa di daerah-daerah pemerintah Hindia Belanda mencari jalan keluar di daerah-daerah kerajaan Solo Jogja. Di daerah-daerah ini pun para pengusaha Eropa, terutama setelah tahun 1818, menyewa desa-desa dan tanah-tanah dari raja-raja. Hal ini menjadi persoalan yang tersendiri. Di daerah Solo Jogja dulu, persewaan tanah serupa itu kepada orang-orang Eropa dan Tionghoa sudah menjadi kebiasaan. Tetapi pada waktu dahulu, persewaan itu dilakukan secara terbatas karena berdiamnya orang-orang Eropa di daerah-daerah kerajaan Solo Jogja dihalangi oleh pembesar-pembesar Eropa. Lagi pula, keamanan yang buruk di daerah itu tidak menarik untuk bertempat tinggal di situ. Dan karena persetujuannya hanya diadakan setinggi-tingginya untuk 3 tahun. Kini di daerah kerajaan Solo Jogja timbul perubahan karena dalam stelsel tanah orang-orang Eropa diberi lebih banyak kebebasan dan pengaruh pemerintah di daerah-daerah kerajaan Solo Jogja bertambah besar. Selain daripada itu, kini persetujuan diadakan untuk jangka waktu yang lebih lama, misalnya untuk 15-20 tahun, dan beberapa daerah diserahkan menjadi milik orang-orang Eropa. Dalam tahun 1816 mulailah tambak persewaan tanah secara besar-besaran. Bagi Van der Capellen, persewaan tanah itu merupakan duri dalam daging. Pertama-tama, terhadap persewaan tanah itu terdapat keberatan-keberatan ekonomis yang berhubungan dengan apa yang akan diterangkan di bawah ini. Dalam tahun 1811 dan 1812, di bawah pemerintahan Inggris, periode Raffles, kekuasaan para raja sangat dibatasi. Sesuai dengan seluruh cita-cita dan usaha pada waktu itu, maka di daerah-daerah kerajaan Solo Jogja, pengaruh barat meresap semakin dalam. Walaupun begitu, penduduk masih sangat tergantung pada kekuasaan yang kuno dan sewenang-wenang dari raja-raja. Penghapusan kefeodalan di sini belum dilakukan. Bagi pemerintah adalah tugas yang sukar sekali untuk secara hati-hati dan setingkat demi setingkat mengadakan perubahan dalam daerah-daerah kerajaan Solo Jogja. Dengan penghapusan kefeodalan tanpa melanggar perjanjian-perjanjian, traktat-traktat dengan raja-raja, dan tanpa menimbulkan ketidakpercayaan. Sebenarnya, persewaan tanah gaya baru itu sungguh-sungguh bertentangan sekali dengan politik pemerintah Belanda. Di daerah-daerah yang langsung di bawah pemerintahannya, pemerintah memulai perjuangannya melawan ikatan adat. Kekuasaan para bupati dikurangi, tanah jabatan mereka dihalangi, persewaan desa dilarang. Perjanjian dengan rakyat hanya boleh diadakan dengan orang-orang desa perseorangan, dan tidak boleh lagi melalui kepala desa, dan tentang tanah-tanah partikelir yang sudah ada, diusahakan untuk mengadakan peraturan-peraturan mengenai hubungan antara tuan-tuan tanah dengan penduduknya. Tetapi kini di daerah-daerah kerajaan Solo Jogja timbul sesuatu keadaan baru yang banyak mempergunakan lagi struktur feodal. Oleh karena keadaan ini, tekanan kepada rakyat diperberat belaka. Sedangkan pengusaha-pengusaha Eropa yang di sini terutama mencampuri penanaman kopi tidak mempertinggi produksi yang tanpa mereka tidak dapat dipertinggi. Sehingga persewaan tanah berarti memperkuat struktur feodal, dan dengan demikian merupakan sesuatu langkah mundur. Karena itu, hal tersebut tak dapat dibiarkan oleh Van der Capellen. Inilah yang menjadi keberatan ekonomis terhadap penyewaan tanah, dan rupanya yang terpenting.
Selain daripada itu, terdapat pula keberatan-keberatan politis, yakni kekhawatiran bahwa jika pemegang-pemegang apanage karena menyewakan apanage-nya untuk jangka waktu yang lama dan meminta uang sewanya dibayar di muka, maka hal itu akan merugikan pengganti-penggantinya atau pewaris-pewarisnya yang dapat menimbulkan ketidakpuasan yang berbahaya. Di samping itu, pemerintah Belanda merasa khawatir bahwa persewaan tanah itu akan memperkaya pembesar-pembesar Jawa yang akan mempermudah perlawanan mereka terhadap kekuasaan kolonial Belanda. Lagi pula, pemerintah Belanda berkeberatan terhadap persewaan tanah karena ia takut bahwa penanaman kopi di daerah Kerajaan Solo, Jogja akan menjadi saingan bagi penanaman kopi pemerintah di Pringan. Itulah sebabnya, maka dalam tahun 1823, Van der Capellen melarang persewaan tanah di daerah-daerah Kerajaan Solo, Jogja. Tindakan itu diambil untuk kepentingan rakyat, tetapi ia merugikan kaum bangsawan. Dari itulah dikatakan orang mengapa banyak bangsawan dapat diajak untuk peperangan di Ponorogo. Dengan demikian, larangan persewaan desa adalah salah satu sebab perang di Ponorogo yang berlangsung dari tahun 1825 sampai 1830. Rakyat biasa umumnya patuh kepada apa yang dikatakan oleh kepala-kepalanya yang mereka hormati dan berdiri di belakang para bangsawan dalam perjuangannya untuk mempertahankan struktur feodal. Karena itu, perang di Ponorogo tidak hanya terdorong oleh semangat hendak melawan campur tangan kolonialisme Belanda dalam urusan pemerintahan kerajaan dan menentang perkosaan terhadap kemerdekaan nasional semata-mata. Tetapi peperangan itu sedikit banyak juga merupakan suatu perjuangan untuk mempertahankan susunan masyarakat yang ada, suatu perlawanan ancient regime terhadap penghapusan kefeodalan dan terhadap usaha modernisasi yang pada waktu itu hendak dijelmakan oleh pemerintah kolonial. Anggota-anggota Komisi Negara Belanda tahun 1802 yang merasa khawatir bahwa penjelmaan pikiran dari anggota Dirk van Hogendorp akan menyebabkan peperangan ternyata benar dan terbukti pada tahun 1825. Jadi, bagi pihak kerajaan Mataram, peperangan di Ponorogo itu adalah untuk mempertahankan kemerdekaan nasional dan untuk mempertahankan tradisi dalam negeri. Peperangan itu mempunyai aspek nasional dan sosial. Pengusaha-pengusaha yang persewaan tanah gaya baru ini dia Belanda sungguh-sungguh mencari jalan keluar di daerah sudah menjadi kebiasaan Jogja. Di daerah-daerah yang langsung di bawah pengusaha itu dilakukan secara pemerintah memulai perjuangannya melawan ikatan adat, menyewa desa-desa dan kekuasaan para bupati dari raja-raja karena jabatan mereka ini menjadi persoalan desa yang buruk di daerah.